Guys, sebelum lanjut jangan lupa subscribe ya. Hai guys, balik lagi di YouTube channel aku. Kalian apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, sebelum mulai, aku mau bilang makasih dulu buat kalian semua yang udah nyempetin waktu untuk nonton video aku kali ini. Dan juga buat kalian yang baru pertama kali mampir nih di channel aku. Salam kenal dulu ya, aku Topang bercerita Jati kali ini. Aku bakal nyeritain satu film fantasi yang bagus banget. Nih guys, judulnya Gamera the Brave. Film ini rilisnya udah lama banget. Dari 2006 di tahun itu kalian udah lahir atau belum? Sesuai kayak judul filmnya, film ini bakalan nyeritain tentang monster kura-kura raksasa yang asalnya dari Jepang. Dikenalnya dengan sebutan Gamera. Aits, tapi walaupun termasuk monster, Gamera ini nggak jahat kok. Justru Gamera bakal ngelindungin kehidupan manusia dari serangan monster-monster lain yang jahat. Gamera ini juga sahabatnya para bocil gas. Bocil-bocil di Jepang sayang banget sama Gamera. Oh iya, dulu aku sempat upload film fantasi yang sejenis kayak gini. Ceritanya tentang seorang bocil yang sahabatan sama seekor anjing alien itu. Seru guys, aku bakal taruh linknya di kolom deskripsi. Nanti habis nonton yang ini, kalian tonton yang itu juga ya. Oke deh, nggak usah lama-lama lagi. Aku bakal langsung aja nyeritain film ini ke kalian. Aits, tapi sebelumnya, aku mau minta tolong dulu dong guys. Bentar aja buat like video ini. Dan jangan lupa di subscribe. Terus nyalain juga lonceng notifikasinya, biar kalian gak ketinggalan sama video terbaru dari aku. Dan biar aku lebih semangat juga ngontennya. Jadi ceritanya dimulai di 1973. Di Jepang lagi terjadi kekacauan yang parah banget. Tiba-tiba aja muncul monster raksasa yang bisa terbang dan ngacauin semuanya, mengancam kehidupan umat manusia. Untungnya di situ ada juga nih monster kura-kura raksasa yang disebut Gamera. Dengan kekuatannya, dia berusaha ngelindungin manusia dari serangan monster-monster jahat tadi. Sayangnya karena nggak cukup kuat, Gamera monster yang baik akhirnya ngorbanin dirinya. Dia punya kekuatan nyiptain ledakan supaya monster-monster lawannya musnah dan kehidupan manusia selamat. Lanjut beberapa puluh tahun setelahnya, ada seorang bocil cowok yang namanya Toru. Sejak ibunya meninggal, Toru selalu kelihatan murung. Kebetulan hari itu peringatan kematian ibunya. Jadi Toru dan ayahnya pergi ngunjungin dan berdoa di makam ibunya. Di perjalanan pulang, Toru ngelihat cahaya yang aneh gitu dari seberang pulau. Ya, tapi karena ayahnya keburu manggil, Toru nggak mau ambil pusing. Salah lihat aja kali. Di rumah, walau udah lama ditinggal ibunya, Toru masih belum terbiasa. Setiap saat pasti aja Toru kebayang-bayang sama ibunya. Untungnya dia punya bestie nih, bocil tetangga yang cantik namanya Mei. Setiap Toru sedih, Mei selalu ngehibur dia. Walau ya nantinya Toru bakal sedih-sedihan lagi. Keesokan harinya, lagi-lagi pas ngelewatin jalan kemarin, Toru ngelihat cahaya aneh dari seberang pulau. Kali ini dia udah penasaran banget. Makanya Toru nekat dong berenang sendiri sampai ke pulau itu. Di sana ternyata dia nemuin sebuah telur di atas batu merah yang bercahaya. Pas diambil, telur itu tiba-tiba aja menetas. Dan isinya ternyata bayi kura-kura. Karena lucu dan ngegemesin, bayi kura-kura itu akhirnya dia bawa pulang mau dipelihara dan akhirnya dikasih nama juga nih Tau-Tau. Sebenarnya itu nama panggilan Toru dari almarhum ibunya dulu. Keesokan paginya, Toru kaget banget karena aneh ya. Tau-tau yang semalam masih kecil banget, kok sekarang agak gedean, cepet banget. Gawatnya guys, di rumah mereka, ayahnya Toru kan buka restoran. Jadi mereka harus jaga kebersihan. Dan di rumah itu seharusnya nggak boleh ada hewan peliharaan. Tiba-tiba si ayah masuk kamar Toru. Hampir aja ketahuan. Ajaibnya, tiba-tiba tahu-tahu si kura-kura ternyata bisa terbang dong. Dan pas banget Mei
Bestinya Toru yang tinggal di rumah sebelah melihat. Dia langsung teriak. Lah kaget banget melihat kura-kura terbang. Untungnya Mei bisa diajak kerjasama. Si Tautau jati nggak ketahuan. Nah, tapi setelahnya, Toru sadar dia nggak bisa melihara Tautau. Gawat kalau sampai ketahuan ayahnya. Jati dengan terpaksa, Toru mau ngelepasin Tautau ke tempat asalnya lagi. Si Tautau kayak nggak mau ditinggal guys. Dia ngikutin Toru lagi. Di situ Toru jati nggak tega. Dan karena udah terlanjur sayang, Jiti ya udah Tautau akhirnya dibawa pulang lagi. Di rumah Tautau, si kura-kura gabut malah nyelinap masuk ke dapur restoran si ayah. Dan kura-kura itu iseng banget dah. Bikin si ayah kepesat, meluncur di antara barang-barang dapur. Kelihatan juga kalau si Tautau ternyata bisa nyemburin api dari mulutnya. Bikin pisau si ayah gosong. Lanjut ya, sore harinya Toru ngajakin dua sahabatnya buat melihat Tautau. Begitu ketemu sama kura-kura ajaib itu, dua bocil ini langsung senang dong. Mereka juga janji bakal ngebantu Toru ngerahasiain soal Tautau. Nah, tapi sebenarnya di situ si Mei khawatir. Dia ngasih tahu Toru kalau Tautau itu memang bukan kura-kura biasa. Tautau nantinya bakal tumbuh jadi monster Gamera. Toru awalnya nggak percaya. Tapi dalam waktu singkat, ukuran tubuh Tautau memang membesar dengan sangat cepat guys. Bahkan sekarang udah nggak mungkin lagi disembunyiin di kamar. Jadi Toru akhirnya minta bantuan teman-temannya buat mindahin Tautau ke tempat yang lebih aman. Dia akhirnya dibawa ke sebuah pondok kosong yang ada di dekat laut. Setelahnya Toru jati sedih, kan pisah sama Tautau. Lebih sedihnya lagi, dia ngedengar kalau ternyata sahabatnya si Mei sakit parah dan harus dioperasi. Toru benar-benar sedih dan khawatir. Dia takut bakal kehilangan Mei kayak almarhum ibunya dulu. Makanya nih, Toru akhirnya ngasih batu merah. Yang waktu itu dia temuin bareng sama telur Tautau. Dikasihin ke Mei. Dia harap itu bisa jadi jimat keberuntungan yang bikin Mei baik-baik aja. Setelahnya guys, pas Toru mau ngecek keadaan Tautau, kura-kura itu ternyata ngilang gak tahu kemana. Toru minta bantuan teman-temannya buat nyari Tautau. Tapi tiba-tiba aja alarm peringatan di kota itu bunyi. Orang-orang berlarian ketakutan. Bangunan-bangunan juga mulai roboh. Oh ngerinya. Kota itu ternyata lagi diserang guys, sama monster raksasa yang mirip T-Rex disebutnya Zedus. Bahkan bukan cuma bikin kekacauan. Zedus ini ngincer manusia buat dimakan. Di tengah situasi kacau itu, salah satu sahabatnya Toru kondisinya udah terpojok guys, hampir dimakan. Beruntung karena badannya kecil, bocil itu berhasil selamat. Dan gak lama, Tautau yang ukuran tubuhnya udah cukup besar akhirnya muncul. Jati bener gas Tautau, memang monster Gamera yang langsung ngelawan monster Zedus yang jahat. Sayangnya kekuatan mereka nggak seimbang. Tautau cuma kayak monster kecil yang lemah. Bahkan tubuhnya juga sampai kena racun Zedus. Nah, tapi Tautau kan bisa nyemburin api. Dengan itu monster Zedus akhirnya berhasil dikalahin. Kemunculan Tautau bikin heboh. Dan setelahnya pihak militer berhasil nangkep. Dan ngebawa dia ke laboratorium di luar kota. Mereka mau neliti sambil ngobatin lukanya Tautau. Mereka yakin kalau monster Zedus yang jahat bakal balik. Makanya Tautau mau dimanfaatin supaya bisa bertarung ngelawan Zedus di sisi lain. Toru akhirnya jujur nyeritain semuanya ke ayahnya. Walaupun Toru ngerawat Tautau dari lahir, si ayah tetap khawatir kalau Tautau jadi monster yang ngebahayain anaknya. Toru berusaha ngeyakinin si ayah kalau Tautau itu monster kura-kura yang baik. Gak mungkin berbahaya. Nah gak lama, keluarganya Mei ngasih kabar kalau operasinya berhasil. Di kondisinya yang masih lemah, Mei terus-terusan bilang kalau Tautau butuh batu merah yang dia pegang. Di situ, Toru dan kedua sahabatnya nekat dong nyamperin ke rumah sakit. Mei yang ada di luar kota buat ngambil batu itu, baru sadar kalau kehadiran Tautau udah bikin dia jadi bocil yang berani gak murung lagi.
Makanya dia bakal ngelakuin apapun buat nyelamatin Tao-Tao. Sayangnya sebelum sampai, monster Zeus yang jahat ternyata muncul lagi dong guys. Dia belum mati. Di saat bersamaan, batu merah yang dipegang Mei bersinar-sinar. Dan mungkin karena posisi Tao-Tao dekat sama batu merah, ukuran tubuhnya jadi membesar dengan cepat. Jadi benar ya, batu merah itu sumber kekuatan Tao-Tao. Dan sekarang, dia mau bertarung lagi ngelawan Zeus. Masalahnya situasi rumah sakit tempat Mei udah kacau guys. Toru dan dua sahabatnya nggak tahu Mei sekarang ada di mana. Nggak lama juga, ayahnya Toru yang khawatir nyusulin. Sebenarnya dia nggak mau kalau Toru yang masih bocil ini ikut campur sama pertarungan monster. Nah, tapi ngelihat kegigihan Toru, si ayah akhirnya luluh dan mau ngebantuin juga. Sementara nih guys, Mei yang ternyata ada di tempat perlindungan, bisa ngelihat kondisi Tao-Tao yang lagi ngelawan Zeus. Ngelihat kondisi Tao-Tao yang terus-terusan kalah, Mei jadi nekat mau nganterin batu itu. Sayangnya kondisinya kan masih lemah, mau jalan aja susah. Tiba-tiba muncul bocil cewek random yang mau nolongin dia. Mau bantu nganterin batu itu ke Tao-Tao karena itu sumber kekuatannya kan. Dengan berani, bocil itu nerobos kerumunan yang kacau. Uniknya pas jalannya kehalang, muncul bocil lain yang mau bantu lanjut ngebawain batu merah. Itu seolah pikiran bocil-bocil yang ada di sana terkoneksi. Dan mereka semua mau kerjasama nganterin batu merah itu untuk Tao-Tao. Sampai akhirnya batu merah itu sampai juga gas di tangan Toru. Sayangnya, Tao-Tao udah diserang habis-habisan gas sama lawannya. Bahkan tubuhnya sampai nyungsep dong ke tengah gedung. Toru dibantu ayahnya berusaha ngasih batu merah itu kan. Nah, tapi si ayah akhirnya cerita kalau batu merah itu sebenarnya sumber kekuatan ledakan. Bisa aja Tao-Tao nantinya bakal ngorbanin diri dan meledak buat ngalahin lawannya. Karena itu yang terjadi sama Gamera puluhan tahun lalu. Yang di awal cerita tadi. Setelah Tao-Tao udah di depan matanya Toru, Jetty sedih, dia takut kalau Tao-Tao beneran ngorbanin diri. Dan dia harus ngalamin rasa kehilangan yang berat lagi. Makanya Toru mohon-mohon ke Tao-Tao. Apapun yang terjadi, dia harus tetap hidup, nggak boleh ngorbanin diri. Dan setelah ngedapetin batu merahnya, bener aja guys, kekuatan Tao-Tao jadi sempurna. Tao-Tao punya kemampuan terbang kayak jet. Dan di situ dia bisa ngejatuhin Zeus. Nah, tapi tetap aja ya, monster Zeus kan kuat, sulit dikalahin. Sampai akhirnya dari tubuh Tao-Tao kelihatan cahaya merah. Untungnya Tao-Tao bukan mau meledak, tapi dia musatin seluruh kekuatan semburan apinya buat ngelawan Zeus. Pertarungan antar monster itu akhirnya berakhir guys. Zeus yang jahat akhirnya berhasil dikalahin ya. Tapi ngelihat kehebatan Tao-Tao, pemerintah dan pihak militer udah mau nangkap dan ngebawa Tao-Tao untuk diteliti. Sampai tiba-tiba para bocil-bocil di kota itu ngebikin barisan. Mereka berkumpul dan kompak ngelindungin Tao-Tao supaya nggak dibawa. Karena Tao-Tao ini monster kesayangan bocil-bocil kan guys. Mereka nggak mau kalau Tao-Tao sampai dimanfaatin. Lebih baik Tao-Tao pergi jauh aja supaya bisa bebas dan aman. Setelahnya Tao-Tao akhirnya terbang menghilang. Dan walau sedih karena harus berpisah, Toru ikhlas karena itu semua demi kebaikan Tao-Tao. Dia udah cukup senang karena punya pengalaman luar biasa. Bisa ngerawat Tao-Tao, si monster kura-kura pahlawan. Ya tadi ceritanya gimana guys? Kalau kalian nemuin monster kura-kura kayak Tao-Tao, berani kalian rawat atau enggak? Filmnya unik ya monster, tapi ternyata baik. Nah, kalau kalian terhibur nih sama videonya, bantu aku ya dengan like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasi untuk channel ini guys. Selalu komen juga di bawah kalau kalian punya rekomendasi judul film seru lainnya yang pengen aku bahas. Oke deh, kayaknya sih cukup segitu dulu aja ya dari aku. Jaga kesehatan kalian selalu. And see you guys on a next video, bye-bye.